Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang pelanggaran-pelanggarannya ditutupi, yang tidak diingat-ingat kesalahannya. Saudara, pernahkah saudara merenungkan kalimat-kalimat ini yang sangat indah? Ketika saudara mendapatkan pesan firman Tuhan ini, saudara adalah orang yang sangat berbahagia. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara mengalami pengampunan dari orang lain ketika saudara bersalah? Apa yang saudara rasakan ketika dia mengampuni saudara? Saudara, ada kalanya memang kita biasa-biasa saja. Karena peristiwa itu adalah peristiwa yang kecil, yang tidak ada risiko terlalu besar. Ya, dia maafin, mungkin saudara berkata, ya terima kasih. Tetapi berbeda ceritanya. Ketika saudara kita berbuat salah kepada orang lain, dan kita mendapatkan satu konsekuensi yang fatal atas hidup kita. Dan terus terang saudara, jikalau orang itu tidak mengampuni kita, hidup kita betul-betul berbeda. Secara dramatis, bukan menjadi baik, tetapi menjadi sangat tidak baik, bahkan buruk, bahkan celaka. Saudara, pada saat seperti itu, saudara sedang bergumul dengan air mata. Ternyata orang itu berkata, saya mengampuni kamu, dan tidak menuntut kepada kamu dengan segala konsekuensinya, kamu bebas. Saudara, bagaimana perasaan saudara? Saya percaya saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kecenderungan manusia lebih menghakimi dan menuntut orang lain daripada mengampuni dan memberi dengan kemurahan bagi orang lain. Saudara, bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang percaya? Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca dari firman Tuhan adalah peristiwa yang saya katakan sebagai peristiwa keterlaluan. Bagaimana tidak? Kita akan menggeleng-gelengkan kepala kita dengan apa yang diperbuat oleh pemimpin-pemimpin agama pada zaman itu. Yang pertama, mereka berkata bahwa mereka menangkap basah seorang perempuan berzina. Namun yang mereka bawa hanya perempuan, tidak ada laki-lakinya. Yang kedua, mereka menangkap perempuan ini untuk dihukum semata-mata untuk mencobai Yesus. Bukan karena memang pemimpin agama concern dengan hukum Musa
atau concern dengan kehidupan yang kudus. Tapi mereka melakukan itu, mencari korban untuk membenarkan diri mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak manusia hari ini berbuat yang seperti ini? Berbicara atas nama keadilan, tetapi sesungguhnya mereka sedang berlaku tidak adil. Atas nama kebenaran, tapi mereka hidup dengan tidak benar. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita bisa dapatkan dari bagian ini? Yang pertama, saudara, ketika kita mendapatkan orang lain berbuat salah, kita harus selalu menyadari bahwa kita pun tidak luput dari kesalahan, agar kita bijak di dalam bersikap. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, menarik sekali. Yesus tidak begitu cepat menanggapi permintaan pemimpin agama. Tapi pemimpin agama terus mendesak, terus bertanya. Perempuan ini patut dihukum. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan adalah pencobaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditempatkan pada posisi jawab ya salah, tidak salah. Kalau Yesus berkata ya, dia harus dihukum. Maka Yesus melanggar ketentuan pemerintahan Romawi. Di mana pemerintahan Romawi sudah mengangkat hak orang Yahudi untuk hukum mati orang. Tetapi Yesus mau menghukum mati perempuan ini. Tetapi jika Yesus berkata tidak, maka pemimpin agama akan mengekspos Yesus sebagai orang yang melawan hukum Taurat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, posisi Tuhan Yesus saat itu sangat sulit. Dan ketika orang-orang Yahudi ini memaksa Yesus untuk menjawab, saudara, inilah jawaban Tuhan Yesus. Jawaban yang sampai kepada lubuk hati orang-orang yang mendengar hari itu. Dan hari ini menyapa hati kita. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, Alkitab menceritakan satu demi satu pemimpin agama meninggalkan perempuan itu. Mulai dari yang tertua. Sehingga tinggal Yesus dan perempuan itu tinggal di tempat. Saudara, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita. Ketika engkau melihat seorang bersalah, mari lihatlah dirimu. Janganlah engkau cepat menunjuk. Janganlah engkau cepat menghakimi. Jangan engkau cepat menghukum. Lihat dirimu. Engkau pun tidak luput daripada kesalahan. Ketika engkau bertindak seperti itu, maka engkau menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan juga ingin kita mengasihi orang lain. Tuhan mengampuni kita. Tuhan juga ingin kita mengampuni orang lain. Tuhan tidak menghakimi engkau dan aku. Tuhan juga ingin hidupmu tidak cepat-cepat menghakimi orang lain. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang tahu menuntut diri daripada menuntut orang lain. Yang tahu menilai diri daripada menilai orang lain. Tetapi lebih murah hati kepada orang lain. Karena kita juga mengalami kemurahan daripada Tuhan. Alkitab katakan, hendaklah engkau murah hati. Karena Bapamu di surga juga murah hati. Mari saudara, jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Tapi lebih cepat periksa diri kita. Mari kita hidup bijaksana di tengah dunia ini. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus, dia mengampuni. Dan dia berpesan, jangan lagi berbuat dosa mulai sekarang. Saudara, kita berkata begini, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, yaitu kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, mungkin ada pertanyaan menggelitik kita. Apakah perzinahan perempuan ini dianggap remeh oleh Tuhan Yesus?
dianggap dosa yang sepele bisa begitu saja diampuni? Saudara, tentu tidak. Tentu tidak. Namun saudara-saudara, yang Tuhan ingin terjadi dengan perempuan ini adalah, bukanlah dia dihukum, namun Tuhan ingin dia berubah hidupnya. Yang tadi hidup bagi dosa, kemudian hidup bagi kebenaran. Saudara, bukankah itu esensi dari firman Allah yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan bukannya senang menghukum orang berdosa, tetapi Tuhan senang menyelamatkan orang berdosa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, aku mengampuni engkau. Namun saudara-saudara, kalimat penting berikutnya, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saudara, pengampunan yang Tuhan berikan, bukan pengampunan murahan, tapi pengampunan yang sangat bernilai. Di mana seorang ketika sadar mendapat anugerah Tuhan, dia menghargai hidupnya. Dia menghargai kebaikan Tuhan. Dia menghargai kekudusan. Dia menghargai kebenaran. Dan dia menjadi benci akan dosa. Saudara, itulah pengampunan yang sangat berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, pengampunan itu begitu mahal. Dan sangat mahal. Saudara dan saya tidak bisa diampuni begitu saja. Harus ada korban di atas kayu salib. Yesus Kristus. Sehingga engkau dan saya tahu, pengampunan begitu berharga. Dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita bukan sekedar menghilangkan dosa kita, tetapi pengampunan yang diberikan supaya hidupmu berubah. Hidupmu berharga. Hidupmu bagi Tuhan, bukan dikungkung oleh dosa. Saudara, kasih Tuhan begitu indah kepada kita. Mari kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kehidupan yang mencintai kebenaran, mencintai kekudusan, berdekat kepada Tuhan, dan menjadi orang yang hidup penuh kasih kepada orang lain. Itulah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah. Melalui firman-Mu kami bercermin, kami juga bisa berbuat seperti pemimpin agama. Tapi kami belajar melihat Yesus. Kami bersyukur. Engkau Allah penuh hikmat. Engkau Allah penuh kasih. Engkau Allah penuh bijaksana. Sehingga dalam setiap perkataan-Mu ya Tuhan, memberikan kami iluminasi, memahami hidup ini. Untuk bagaimana kami hidup. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.